Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malinda Irmakusna dengan NIM 2212504, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Strata 1, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya kelompok 4 ingin menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan pada mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh dosen kita, yakni Dr. Helena Nelis, MPD. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan apa itu jenis-jenis perencanaan pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perencanaan pendidikan. Pada perencanaan pendidikan, itu terdapat banyak beberapa pengertian. Yang pertama bisa dikemukakan oleh beberapa para ahli dari menurut ahli Cunningham dalam bukunya Pidata 1988 pada halaman pertama, yakni perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan. Terus juga urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Selanjutnya, menurut ahli Kaufman dalam Fatah tahun 2009 halaman 49 mendefinisikan bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Sedangkan menurut Robbins dalam Pidata 1988 pada halaman 2, perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Dari beberapa ketiga ahli mendefinisikan tentang perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan untuk menentukan suatu tujuan dalam dunia pendidikan yang ingin dicapai dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan. Jenis-jenis perencanaan pendidikan itu jika dilihat berdasarkan tingkatan jenjang kedudukan perencanaan, maka perencanaan pendidikan bisa dibedakan menjadi perencanaan pendidikan tingkat pusat, perencanaan pendidikan tingkat provinsi, perencanaan pendidikan tingkat kabupaten atau kota, perencanaan pendidikan tingkat kecamatan, perencanaan pendidikan tingkat kelurahan, perencanaan pendidikan tingkat institusional. Perencanaan pendidikan tingkat pusat ialah suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan pada unit utama tingkat pusat, seperti di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya, Inspektoral Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya, beserta unit utama lainnya. Perencanaan pendidikan tingkat provinsi yaitu suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan pada unit-unit yang ada pada tingkat provinsi, seperti pada bagian-bagian dan bidang-bidang substansi yang ada pada lingkungan pendidikan provinsi. Perencanaan pendidikan tingkat kabupaten atau kota yakni suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh subbagian penyusunan rencana dan program tingkat kabupaten atau kota dan seksi-seksi substansi yang ada di lingkungan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Selanjutnya, ada perencanaan pendidikan tingkat kecamatan, yaitu suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh urusan bagian yang mengolah data dan statistik pembangunan sosial dan perencanaan tingkat kabupaten atau kota, yaitu suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh subbagian penyusunan rencana dan program di tingkat kabupaten atau kota, beserta seksi-seksi substansi yang ada pada lingkungan dinas pendidikan kabupaten atau kota.
Selanjutnya yakni perencanaan pendidikan tingkat kecamatan, yaitu suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh urusan mengolah data dan statistik serta urusan lainnya yang ada pada lingkungan. Unit pelaksana teknis pendidikan tingkat kecamatan atau yang biasa disebut dengan UPTD. Perencanaan pendidikan tingkat kelurahan atau desa yaitu suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh urusan pembangunan sosial budaya yang ada pada tingkat kelurahan atau desa. Perencanaan pendidikan tingkat institusional yaitu suatu perencanaan pendidikan yang dilakukan pada tingkat sekolah, institut, atau universitas. Mereka yang ditunjuk untuk diberi wewenang dalam melakukan tugas tersebut. Contohnya, perencanaan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dosen, ketua jurusan, dekan, rektor, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Udin Saifuddin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan tataran dan cakupannya, posisi, serta karakteristik model perencanaan dan berdasarkan metodologi yang digunakan. Perencanaan secara tataran cakupannya juga dapat dibedakan menjadi perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan regional, perencanaan pendidikan lokal, dan perencanaan pendidikan kelembagaan. Perencanaan pendidikan nasional atau makro yakni mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang jenis dan isinya. Perencanaan pendidikan regional atau tingkat daerah yang mencakup seluruh jenis dan jenjang untuk daerah pada daerah atau provinsi tersebut. Perencanaan pendidikan lokal yaitu suatu perencanaan pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan untuk kota atau kabupaten atau juga kecamatan. Perencanaan pendidikan kelembagaan adalah perencanaan pendidikan yang mencakup satu intuisi atau lembaga pendidikan tertentu saja, seperti perencanaan sekolah, universitas, pusdiklat, dan sebagainya. Selanjutnya ada perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Ialah suatu sifat dan karakteristik dari suatu model perencanaan. Perencanaan terpadu adalah perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek esensial pembangunan pendidikan dalam pola dasar perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pendidikan komprehensif yakni mendukung konsep keseluruhan yang disusun secara sistematik dan sistematis. Perencanaan strategis yaitu suatu perencanaan yang mengandung pendekatan strategi isu yang dihadapi dalam upaya membangun pendidikan. Selanjutnya ada perencanaan yang ditinjau dari sisi metodologi yang digunakan dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang dibedakan menjadi perencanaan pendidikan rasional dan perencanaan pendidikan transaksional. Perencanaan pendidikan rasional atau systematic planning yakni suatu perencanaan pendidikan yang memilih jaringan yang kuat untuk menghadapi hubungan antara perencanaan dengan implementasi dari perencanaan dalam suatu program. Selanjutnya, perencanaan strategi. Perencanaan strategi disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi menurut R. G. Mudrik, J. E. Ross dalam Fatah 2009 halaman 55 diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang ditetapkan tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi tersebut berdasarkan ruang lingkup, hasil persaingan dan target, dan penataan pada sumber-sumber. Ruang lingkup pendidikan menyangkut hasil-hasil pendidikan yang diharapkan pemakai hasil pendidikan, besaran hasil pendidikan, kualitas hasil, dan karakteristik yang ditentukan untuk hasil pendidikan. Kemampuan hasil pendidikan yang berkaitan dengan posisi
supply, pengelolaan spesifik, dan kapasitas merespon terhadap gerak perubahan. Itu merupakan dari hasil persaingan. Lalu ada target. Spesifikasi target-target yang menegaskan pernyataan kuantitatif tujuan-tujuan yang akan dicapai, profitabilitas dan investasi beserta perkiraan resiko atau faktor penunjang lainnya. Penataan sumber-sumber, penentuan sumber-sumber pendidikan menyangkut alokasi pengembangan sumber daya pendidikan, faktor geografik, dan kecenderungan perubahan dengan perubahan yang berkenaan dengan sistem nilai. Selanjutnya, yakni ada perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif ialah suatu perencanaan yang ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat perencanaan strategi. Selanjutnya juga ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu perencanaan strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, atau ketentuan lainnya yang ditetapkan secara jelas sebelumnya. Perencanaan operasional biasanya tidak mempergunakan pendekatan integratif, seperti halnya perencanaan strategi. Perencanaan operasional biasanya tidak mempergunakan pendekatan integratif, seperti halnya perencanaan strategi. Beberapa kelemahan yang terjadi pada rencana operasional. Di antaranya, satuan harga yang tidak pasti karena sukar merancang harga yang pasti terutama dalam hal-hal spesifik, alat ukur sering berbeda-beda, pekerjaan ada kalanya tertunda, staf yang berhenti, peranan dan kontribusi pemimpin terhadap pencapaian tujuan jangka panjang tidak pernah diukur. Selanjutnya ada mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, silahkan taruh di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.